Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin teruskan soal bahasan eco racing gitu ya. Sekarang agak lebih jauh yang soal pembuktian. Sebenarnya kalau dari pembuktian sendiri itu, apa eco racing pernah memberikan hasil yang lebih dari 30%? Kalau dari pengujian mereka sendiri enggak. Uji itu biasanya dari testimoni pemakai yang sharing di WA, sharing di Facebook. Nggak tahu apa benar atau enggak ya. Kondisi kendaraan nggak disebut, terus angkanya juga nggak disebut. Biasanya ngomong dari sini ke sini, tapi nggak disebut berapa kilometer per liter. Satu hal yang perlu dicermati itu kalau dari testimoni itu adalah kendaraannya sering yang nggak sehat, bukan kendaraan baru tapi kendaraan lama. Dan penulis curiga yang dapat positif ini mestinya yang bermasalah semua. Dan ada kemungkinan juga produk yang mereka pakai ini adalah produk lama yang masih berkhasiat. Jadi produknya eco racing ini untuk aditif bensin itu mengalami transisi dari yang cairan ini pernah dibahas di media otomotif Motor Plus. Di versi online juga ada. Bentuk cairannya. Terus yang bentuk cairan ini juga dimention waktu Febrian Agung, si CEO nya Eco Racing ini ikutan balapan off-road dan menang. Dan soal menangnya beneran atau enggak tahu, soalnya dari catatan balapan pada saat itu enggak ada. Tapi yang jelas diomongkan ia bisa menang karena pakai eco racing. Tapi eco racingnya yang model cair. Jadi model tetes. Jadi eco racing sekarang kan bentuknya butiran. Sementara yang dipakai di awal-awal dulu itu yang model tetes. Yang juga pakai model cairan itu adalah testimoninya pemilik rumah makan. Terus testimoninya kepala Gojek Bandung. Nah itu pakai yang model cair. Bisa dilihat bahwa bentuknya itu mirip dengan botol high octane. High octane produknya Hedi Octaviano. High octane ini sendiri spesialis produk untuk MLM. Jadi ada beberapa MLM yang jualan produknya high octane.
Kemudian high octane itu muncul yang versi padatan, Eco Racing pun jualan yang versi padatan. Yang pertama itu warnanya hijau cerah. Terus kemudian ada warna orange. Nah, yang warna orange ini nyebarnya bukan di Eco Racing tapi di MLM yang lain semacam. Nah, terus produk high octane rupanya entah kenapa ya orangnya keluar dari Eco Racing, dari organisasi Eco Racing. Terus Eco Racing sepertinya buat resep sendiri. Nah, buat resep sendiri ini efeknya udah beda, nggak sama dengan yang versi awal. Sekarang nggak naik NMAX empuk ya apalagi preloadnya penulis kurangi. Dan terus perbedaan bisa dilihat dari iklan-iklan Eco Racing yang awal-awal tahun 2017-2018 itu produk Eco Racing itu warnanya jernih, jadi kemasannya juga masih tembus pandang, warnanya hijau cerah. Aduh empuk, biasanya naik MX sekarang naik Nex 2 stok DBS empuk. Dan kemudian yaitu produk yang baru ini dengan tablet warnanya gelap, hijau gelap. Kalau yang sebelumnya hijau terang, nah hijau gelap ini produknya nggak sip, jadi banyak keluhan. Ada keluhan berebet, mesin nggak sip, mogok, ada kerak. Padahal orangnya sudah pakai continue, tapi di mesin masih ada kerak juga. Karena sudah pakai continue selama 2 bulan, akhirnya mesin jadi angin-anginan, sering nyala mati. Nah, waktu dibuka itu ngomongnya filter bensinnya yang kena, jadi filter bahan bakar itu kelihatan buntu. Nah, disebut buntu karena Eco Racing. Jadi ya itu keluarnya. Dari demo sendiri ada sebentar penulis isi bensin dulu. Kita lanjutkan lagi. Jadi Eco Racing ini sering pakai iklan hasil uji produk lama yang masih bagus dengan untuk memasarkan produk yang baru yang sudah jelek. Produk baru ini masalahnya sifatnya itu seakan membuat lapisan pelindung di dinding silinder, di piston. Jadi untuk yang versi baru ini katanya bisa membuat lapisan bening di atas permukaan silinder.
rupanya yang versi baru ini cocok untuk yang kendaraan-kendaraan kompresinya bocor, untuk yang valve-nya bocor, yang apa nggak tepat gitu. Terus cocok untuk yang apa namanya ring pistonnya lemah dan seterusnya, cocok yang bocor-bocor. Di motor yang kompresinya bocor ini Eco Racing yang baru bisa punya efek menghilangkan motor yang menghilangkan asap dari motor yang mesinnya knalpotnya berasap. Terus juga membuat motor-motor yang kompresinya bocor ini jadi enak lagi mesinnya. Tapi ya itu, jadi ada efek samping, jadi mudah menimbulkan kebuntuan pada saluran pembakaran, saluran bahan bakar, terutama untuk motor-motor yang injeksi. Jadi kalau motornya karbu itu sepertinya cukup aman pakai yang Eco Racing lama, Eco Racing baru. Tapi kalau di kendaraan injeksi, karena ada pompa bensin, ada filter bensin yang sensitif terhadap gerak-gerak, yang implementasi di mesin injeksi seringnya mengalami masalah. Yang sering laporan gini orang-orangnya di grup Bekakas ya. Di grup Bekakas itu Eco Racing produk yang sangat tidak dianjurkan, nggak recommended. Dari Eco Racingnya sendiri ya masih tetap aja beredar iklan-iklan dari produknya lama. Jadi kalau kita lihat iklannya Lamborghini Aventador pakai Eco Racing, Lamborghini Diablo ya, itu kelihatan bahwa pil yang dipakai hijaunya hijau cerah. Beda dengan produk sekarang yang hijaunya hijau gelap. Barusan sih karena ada isu ini, mungkin Eco Racing buat video lagi, Febri Agung mobilnya Lamborghini dikasih Eco Racing yang hijaunya hijau gelap. Tapi efeknya ya nggak diperlihatkan ya. Iya, melihat dari efek juga kita juga harus waspada ya. Kalau yang produk-produk dulu mungkin ada efeknya lebih irit, lebih apa, soalnya kan bahannya itu minyak atsiri. Sementara minyak atsiri itu sudah dikenal bisa meningkatkan oktan atau meningkatkan tenaga. Pakai ramuan aseton juga sama, pakai silin juga bisa. Jadi sebenarnya ada cara untuk meningkatkan kemampuan bakar dari bensin. Nah, dari produk-produk itu ada keterangan berapa gitu. Cuma untuk yang produk baru ini enggak. Dan kalau ngomong iritnya itu seringnya repotnya loh. Orang itu ngomongnya naik 1 bar, naik 2 bar. Dipakai sekian kilometer nggak berkurang 1 bar pun gitu. Repot lah ngomongnya pakai acuan meteran bensin yang sama sekali nggak akurat. Padahal di beberapa kendaraan yang testimoni tersebut ada mileage-nya, MID-nya. Kenapa nggak ngomong lewat MID? Aneh kan? Hal yang perlu dicurigai. Bisa jadi yang komentar gitu adalah salesnya Eco Racing juga.
Jarang loh orang yang pakai MID, jarang orang testimoni eco racing pakai MID. Padahal pakai MID kan gampang, tinggal foto cedet. Karena apa? Karena kalau pakai MID jadi ketahuan berapa. Orang yang punya mobil yang sama jadi bisa tahu sebenarnya mobil itu udah beneran irit atau enggak. Orang juga nggak bisa nyombong. Ya, penulis sendiri kan punya produk Pro kapasitor. Kalau semenit nggak penulis anjurkan untuk mobil, kecuali kalau mobilnya bisa disetel lebih irit atau motornya bisa disetel lebih irit, silakan pakai semenit. Nah itu kan konsumen Pro kapasitor itu nggak ada yang testimoni pakai satuan bar itu. Ini bisa apa, kalau di eco racing itu ngomongnya dari Bandung ke Jakarta biasanya kepakai 2 bar, ini cuma turun 1 bar, itu kan biasanya komentarnya. Terus ngomong ini berarti eco racingnya lebih irit 50% waktu itu pakai eco racing, kayak gitu. Padahal satuan barnya bensin atau solar pun itu nggak selalu 1 bar itu ukurannya sama, beda-beda. Kadang apa bensin tinggal 1/4 ngomong di penunjuk bensinnya masih 3 bar. Bensin full kepake dari antar kota masih utuh, nggak berkurang-kurang barnya sama sekali nggak reliable. Ukuran bar itu lebih reliable yang MID, walau mungkin MID itu nggak 100% akurat, paling tidak kalau untuk membedakan itu bisa dipakai, untuk perbandingan itu bisa. Dan itu bisa tercermin. Jadi apa, kalau ngomong mobil saya bisa meningkat dari 1:15 ke 1:17, ini dipakai luar kota, nggak rame itu. Ya sebenarnya kalau pakai kilometer per liter orang jadi tahu. Misalnya itu mobil yang disebut Ayla, ya orang akan ngomong kok masih boros mas, gitu. Itu kalau kilometer per liter emang resikonya gitu. Orang lain jadi bisa tahu. Jadi mungkin karena itu jarang-jarang orang komentarnya pakai komentar kilometer per liter, karena tahu sendiri orang yang pemilik kendaraan yang sama bisa jadi tahu, loh kok masih boros ya, gitu. Ya untungnya selama ini konsumen Pro kapasitor komentarnya pakai kilometer per liter. Ya untungnya juga positif semua. Ya semoga bukan karena yang negatif nggak ngomong loh ya. Ya semoga yang kalau ada pemakai Pro kapasitor kalau negatif ngomong, soalnya penulis kan juga masih riset, nanti dilihat apa penyebabnya. Terlalu rumit pembuatan Pro kapasitor, makanya nggak di open source ya, nggak kayak Semenite. Nah terus lagi dari komentar itu, dari testimoni itu sebenarnya sulit diambil keputusan bahwa eco racing itu meningkatkan bahan bakar hingga 50%. Maksimal itu kebanyakan cuma berapa persen aja. Dibungkus kan dituliskan
lebih irit 50% apa di brosur-brosur spanduk-spanduk gitu. Tapi begitu dikonfirmasi ke ahli teknisinya, jadi direvisi, ngomongnya 5% sampai 50%. Ada sampainya itu yang nggak enak. Terus apa benar pasti meningkat 5%? Enggak juga. Penulis sudah coba sendiri di spin ya, spin yang apa, kalau pakai bensin premium tenaganya paling mantap karena motornya sudah disetel paling sip kalau pakai premium. Mesin nggak ngelitik, mesin nggak kasar suaranya saat pakai premium. Jadi secara oktan pakai premium cukup, secara tenaga pakai premium paling bertenaga. Nah ini saat penulis coba pakai Eco Racing macam-macam bensinnya, ada penulis pernah pakai premium, pakai Pertalite sama Pertamax. Kalau pakai premium jelas tenaga ngedrop, jelas tenaga ngedrop, ngedropnya banyak. Top speed itu berkurang, tarikan itu jadi nggak enak sama sekali. Tarikan baru lebih enak kalau pakai 3 kali dosisnya, 3 kali dosis Eco Racing. Jadi 15.000 penulis masukkan tangki untuk bensin yang senilai 20.000. Mahal banget kan ya bensinnya, jadi itu baru mantap. Tapi ya pakai 3 butir Eco Racing itu masih tenaganya kalah dengan kalau nggak pakai Eco Racing sama sekali. Jadi nambahin 15.000 ke bensin isinya 20.000, itu masih lebih enak tarikannya kalau nggak pakai Eco Racing. Kan ya rugi itu pakai Eco Racing. Pakai Pertamax ada penurunan tenaga sedikit. Pakai Pertalite, nah ini baru apa nambah? Enggak juga. Kalau pakai Pertalite, pakai Eco Racing itu jadi ya itu nggak ada nggak turun lah pokoknya tenaga nih, nggak naik nggak turun, jadi nggak ada efeknya lah. Terus penulis coba produk kompetitor, Bio One Racing ada, terus sama satu lagi RPM, produknya NASA RPM. Nah itu ada efeknya. Pakai Pertalite terasa ada peningkatan, diukur ya ada sedikit naiknya. Ukur pakai 60 km/jam, pakai apa, Speedlight Pro nggak salah judulnya, aplikasi lah, aplikasi HP untuk mengukur akselerasi, untuk mengukur apa, percepatan. Ada efeknya sedikit. Jadi jelas ada beda besar antara produk Eco Racing yang sekarang dengan produk yang dulu mereka jual, yang sekarang ini beredar di MLM lain selain Eco Racing. Terus ada lagi yang coba sambil divideokan, Bro Ron DM Dunia Motor. Dia pakai motor Yamaha apa ya, X-Max mungkin ya, lupa, pakai X-Max. Dipakai touring jarak jauh, jarak berapa, 300 kalau nggak 400 km. Itu bensinnya Pertalite ya. Pertalite ini bensin yang terlalu rendah, mungkin ngujinya sekalian karena kan katanya Eco Racing itu cocoknya kalau pakai bensin murah, terus
dipakai di motor yang butuh oktan tinggi, katanya kan bisa nambah oktan banyak ya. Nah, tuh pakai Pertalite, dan ternyata apa hasilnya? Malah turun efisiensi mesin. Konsumsi BBM-nya adalah 22,1 km per liter, di mana ada penurunan 1 km per liter. Jadi klaim 50%, saya sudah tahu dari awal itu mungkin itu impossible. Saya sih berharap 10% naik, benar-benar berharap 10% naik. Saya ingin juga positive thinking bahwa ini produk anak bangsa yang mungkin bisa diekspor nantinya, bisa juga membantu penjualannya bisa lebih meningkat. Tetapi ternyata 10% pun tidak tercapai, 5% pun tidak tercapai, bahkan turun, malah bahkan turun 1,1 liter. Turun 1,1 km per liter. Jadi ada penurunan. Jadi dihitung-hitung konsumsi bahan bakar itu malah berkurang sekitar 11% atau berapa gitu, lupa, atau 5% ya, lupa. Yang jelas nggak naik, nggak nambah. Kan rugi jadi pakai Eco Racing. Ngapain pakai Eco Racing kalau motornya jadi makin boros? Jadi Eco Racing ini yang baru ini sepertinya cuma cocok untuk kendaraan yang nggak dirawat, kendaraan lama-lama yang sering olinya habis nggak tahu, yang kalau pakai bensin sembarangan, nggak pernah diservis, filter dibiarkan buntu kayak gitu. Cocoknya untuk kendaraan kayak gitu. Tapi untuk kendaraan terawat atau kendaraan baru, Eco Racing yang baru ini malah justru mengurangi tenaga. Jadi penambahan oktan pun, kalau sering kalau hunting video-videonya Eco Racing soal uji-uji penambahan oktan itu, ada bagian teknisnya Pak Nurholis atau siapa gitu ya, itu dia beli premium, katanya beli premium tapi warnanya biru. Jangan tanya bisa beli di mana premium yang warnanya biru. Ini premium yang masih murni dari pom bensin, barusan dibeli. Kita akan cek berapa ronnya. Nah, kali lagi ronnya 88 ya, ronnya 88. Nanti kita akan campur dengan 1 butir. Sekarang kita ambil pilnya, kita akan masukin. Setelah tercampur semuanya, kita akan tes lagi. Mau ya Bu? Mau ya Bu ya? Nah, kita masukkan. Nah, ternyata dengan tambahan Eco Racing menjadi 96, ronnya 96, jadi lebih tinggi dari pertama turbo. Mungkin karena ini cuma sekitar 2 liter, tidak ada ya 1,5 liter, mungkin bertambah lebih banyak. Dan ditunjukkan bahwa premium ini yang warnanya biru, waktu diukur oktannya berapa, 87 atau berapa gitu, 88 lah, rendah kan. Pakai meteran bensin, dimasukkan ke sebotol bensin warna biru yang disebut sebagai premium, oktannya 88. Terus dikasih Eco Racing, dibiarkan larut, bensinnya warna biru ini akhirnya kemudian oktannya naik jadi 92 kalau nggak salah. Hebat demonstrasinya, bensin yang warna biru oktannya bisa 88 terus naik jadi 92. Seakan-akan ya itu bagus. Tapi ada video lain
Eco Racing Surabaya, dia menunjukkan bensin, dia koleksi beberapa bensin, ada premium, pertalite, pertamax turbo. Diuji satu-satu, dilihat oktanya itu rata-rata turun satu angka dari yang ditertera, dari yang 8 premium ke ukur 87, pertalite ke ukur 89 dan seterusnya. Terus dimasukkan Eco Racing, dilihat berapa kenaikan oktanya. Ternyata sedikit nambahnya, cuma 1 oktan. Jadi yang premium jadi 88, yang pertalite jadi 90, pertamax juga nambah 1, yang pertamax turbo nggak nambah sama sekali. Nah, hasil ini sepertinya yang lebih masuk akal lah. Nanti penulis sertakan videonya di video ini biar tahu lah. Testimoni juga gitu. Nanti pasti penulis sertakan. Jadi ya, untuk ada apa-apa itu kita harus cermat.
repot sekarang ini, orang banyak bohongnya gitu ya, pakai busana muslim segala, merusak nama Islam itu. Jualan itu nggak boleh bohong, harus jujur. Kalau nggak jujur jualnya nggak berkah, bisnisnya nggak berkah. Baik yang jualan maupun yang bantu menutupi aib itu juga dosa. Jangan ikut-ikut bisnis Eko Racing. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, penulis ngomong gini, ada yang apa? Ada hukumnya. Kalau penulis nggak ngomong, ikutan dosa penulis ya. Makanya penulis harus ngomong. Sudah, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.